Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah khususan ma'rifatul kitab Hujjah al-Sunnah wal Jamaah Syekh al-Alim al-Alamah Kiai Haji Ali Maksum rahimahullah ta'ala wa arda nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fi darain amin ya rabbil alamin. Syaikhillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iftahu kutubakum as-safha al-20. Buka halaman 20. Sahih apa 20? Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-misalus salis. Contoh yang ketiga. At-talqinu lil mayyit. Talqin untuk mayyit. Syukur ya. Baru diomongan si kue datang. Jadi guru tuh enak ya. Kopi datang, kue datang ya. Ntar bisa loh datang. Gak bercanda ya. Langsung. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Imam Ibnu Taimiyah. Ini ulamanya tapi Ibnu Taimiyah ya, dulu itu alim, soleh, sufi, tapi lambat laun karena pola pikirnya itu mengalami degradasi. Maksudnya degradasi itu dipengaruhi oleh gurunya, akhirnya lebih keras akhir-akhir hayatnya pendapat-pendapatnya gitu ya. Namun ini akhirnya dijadikan oleh syekh ya, oleh para kelompok-kelompok salafi wahabi. Fi fatawihi, di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Juz'ul Awal, juz yang pertama, hazat talqin al-mazkur. Talqin ini yang disebut yakni yaitu talqinul mayyit ba'da dafni. Talqin mayit setelah dikubur, dafni dikubur. Kalau talqin mayit ketika sakaratul maut tidak ada khilaf bahwasanya itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika orang lagi cengap-cengap sakaratul maut, itu langsung kita talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus beberapa kali sampai dia bisa. Pernah nggak? Pernah talqin orang? Pernah ya, mau mati ya itu talqin ya. Nenek ente, kakek ente, abah, emak ya, kalau mau mati
talqin ya. Kalau dia mengalami sakaratul maut, kalau enggak ya nggak usah ya. Ketahui sakaratul maut itu sakit sekali kata Nabi, seperti ditusuk 70 pedang. Tajam ya. Satu pedang tajam lah. Ini 70 ya, luar biasa. Terus, nah yang jadi masalah adalah talqin ketika di kuburan, ketika sudah dikubur. Qad sabata anto ifatin minas sahabat. Qad sabata sungguh telah ditetapkan anto ifati dari sekelompok minas sahabat dari sahabat Nabi, annahum bahwasannya mereka amaru bihi diperintahkan dengannya Ka'abi Amamah Al-Bahili, seperti Abu Umamah Al-Bahili, salah satu sahabat Nabi, wa ghairihi dan lain-lainnya. Waruwiya dan diriwayatkan fihi padanya hadisun hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinahu akan tetapi mimma layuh kamu bisi hatihi, hadisnya dari sesuatu yang mimma hadisnya dari layuh kamu tidak bisa dihukumi, tidak bisa dihukumi bisihatihi dengan kesohehannya. Jadi hadisnya kurang soheh. Walamnya pun dan tidak kasirun banyak. Walamnya pun kasirun dan tidak banyak minas sahabah dari sahabat yaf'alu zalik melakukan hal itu. Falihaza oleh karenanya qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, wa gairuhu dan lain-lain minal ulama dari ulama, inna hadza talqin bahwasanya talqin ini la ba'sa bihi tidak apa-apa diamalkan, la ba'sa bihi tidak apa-apa diamalkan. Farakhasu fihi dan mereka memberi rukhsah. Apa tuh rukhsah? Bahasa Indonesia nya keringanan, keringanan padanya. Walam yang murubihi dan mereka tidak memerintahkannya. Walam yang murubihi dan mereka para ulama tidak memerintahkannya. Wastahabbahu dan dianjurkan. Ta'ifatun kelompok min ashabi Syafi'i dari ulama-ulama Syafi'i, penganut Imam Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, wa karihahu dan dimakruhkan, ta'ifatun kelompok min ashabi Malik dari ulamanya Imam Malik, pengikut atau penganutnya Imam Malik, wa ghairihim dan lain-lain ya.
ada yang menghukumi la ba'sa bihi, nggak apa-apa laksanakan, maka laksanakan saja. Karena sesungguhnya orang yang mati itu mendengar gak ucapan yang hidup? Dengar, ya. Ketika kamu melewati kuburan, kata Nabi, maka beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah lahikun. Kata Nabi begitu. Maka dijawab sama ahli kubur, cuma nggak kedengeran. Sebab kalau kedengeran, kepirit-pirit, kecepirit-cepirit, ya, apalagi lewatnya malam-malam, apalagi kampung ya, yang masih gelap, waduh ngeri banget itu. Kita salah ke kuburan ada yang jawab, waduh. Biar kata santri juga habis Quran, tetap aja takut aja, betul. Biar kata ilmu yang tinggi, kalau udah bawaannya takut, kabur deh. Gak usah takut. Itu jin, cuma jin iseng doang. Dia nggak membunuh, dia cuma iseng. Kenapa? Jin itu nongol. Kenapa dia menampakkan diri? Karena dia merasakan perasaan kamu. Jin itu tahu apa yang ada di akal kamu, dan dia tahu apa yang ada di hati kamu. Itulah kelebihan jin. Makanya kalau ada orang bisa nerawang, mungkin dari jin dikasih tahu. Ya, orang kalau bersekongkol dengan jin, dia bisa mengetahui pikiran dan perasaan orang. Makanya karena kamu pada saat itu sedang takut, maka dia nyengaja tuh, ya, berteleportasi atau ganti wujud. Yang asli wujudnya dia berubah, ya, langsung jadi sesuatu yang menyeramkan yang ada di bayangan kamu. Karena jin kita dipengaruhi oleh kultur budaya bahwa setan di Indonesia itu modelnya kayak pocong, kayak kuntilanak, betul? Maka yang nongol begitu. Coba kalau orang Amerika main ke Indonesia, emang yang nongol pocong? Kagak, ya setan yang ada di Amerika, karena mereka bayangannya digandrungi ketakutan dengan setan Amerika. Gimana setan Amerika modelnya? Dia punya kepala, di badannya ada pisau-pisaunya, ya, begitu-begitu. Nggak ada mereka pocong-pocongan, ya. Jadi kalau mereka pun main ke Indonesia, karena dia pribadinya dipengaruhi oleh kultur Amerika, maka setannya yang nongol, ya, budaya Amerika. Gitu. Kalau kita main ke Amerika, kita digangguin jin di sana, maka yang nongol, ya pocong, karena kita dipengaruhi budaya kita, bahwasanya orang mati itu dikuburin pakai pocongan, maka itu yang nongol nanti, gitu ya, paham? Ya, jadi nggak usah takut sama jin, mereka makhluk, mereka hambanya Allah, cuman ya seperti kita, ada yang muslim, ada yang kafir, mereka pun menjalankan syariat agama Nabi Muhammad, ada yang muslim, ada juga yang kafir, itu aja bedanya, ya. Kalau yang kafir itu yang esok-esok kayak gue bacain aja Quran, ya. Dia takut kok. Kemudian sampai mana tadi? Amal hadis, adapun hadis alladzi qala, yang dikatakan annahu, bahwasannya mimma la yuhkamu bisihatihi, dari hadis yang tidak bisa dihukumi kesohihannya. Mimma la yuhkamu bisihatihi, dari hadis yang tidak dihukumi kesohihannya. Fahada lafzuhu, maka inilah lafaznya, atau matannya. Qala Abu Umamah Al-Bahili, berkata Imam Abu Umamah Al-Bahili, iza ana mitu, kalau saya mati, fasna'u bi, maka lakukanlah kepadaku, fasna'u bi, maka lakukanlah kepadaku, kama amarona
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperintahkannya kita oleh Rasul, sebagaimana diperintahnya kita oleh Rasul. Annasna'a bimautana, dengan menyiapkan untuk orang mati kita, atau dengan memperlakukan orang mati kita. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kita. Faqalat, maka berkata, maka bersabda, iza mata ahadun, apabila mati salah seorang, min ikhwanikum, dari saudara kalian, fasawaitumut turaba, maka ratakan dengan tanah, maka ratakan dengan tanah, ala qabrihi, di atas kuburannya, di atas pusaranya. Falyakum, kemudian berdiri, ahadukum, salah seorang dari kalian, ala roksi qabrihi, di atas kepala kuburan. Tapi bukan di kuburan, yang di sampingnya ya, maksudnya ya, berdiri di batok nisan ya. Tahu batok ya, batok nisan, berdiri di sampingnya, bukan diinjak, maksudnya berdiri di atas, bukan. Kadang-kadang kan ente pikirannya begitu juga ya, santrinya ya, jelasinnya kemana pikirannya kesal ya. Kadang-kadang apa bahasa Betawinya, selengean, apa selengean ya. Iya. Berdiri di atas samping batok kuburan nisan ya. Sumal yakul, kemudian berkata, sumal yakul, bukannya susu yakul, bukan. Kemudian berkata, ya fulan, wahai fulan bin fulana, fa innahu yasma'uhu, maka sesungguhnya ia mendengarnya, wala yujib, tapi tidak menjawab. Itu kata Nabi. Kalau ada orang manggil orang yang mati, ya fulan bin fulan, fa innahu yasma'uhu, dia pasti dengar, wala yujib, tapi enggak menjawab. Maksudnya enggak jawab, enggak kedengeran jawabannya yang di kuburan dia. Sumal yakul, kemudian ucapkan, ya fulan bin fulana, wahai fulan bin fulana, fa innahu yastawi qaidan, maka sesungguhnya si mayit yastawi, langsung tegak, qaidan, duduk, langsung tegak dan duduk kalau ente panggil ya. Jadi baru dikubur nih dia nih, baru banget wangi ya pusaranya, ente langsung talqin, ya fulan bin fulan, langsung baca talqin. Biasanya di kitab-kitab zikir atau aurat ada tuh, ada nggak talqin mayit, biasanya panjang ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Itu boleh punya masing-masing ya, beli bukunya. Iya, belilah, masa mau dikasih gratis ya, beli. Kamu panggil dulu, maka yastawi qaidan, maka yang si mayit yang ada di dalam kubur itu yastawi, tegak langsung begini, qaidan, duduk. Yasma'u kalamak, dia dengar ucapanmu ya. Sumal yakul, kemudian katakan, ya fulan bin fulana, fa innahu yaqulu, maka sesungguhnya dia si mayit akan berkata. Ya, jadi yang doa nih si mayit, arsyidna, beri kami petunjuk, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu,
Nih doanya ahli kubur yang kamu talkinkan. Walakin akan tetapi lantas uruna kamu tidak merasakannya. Falyakul, kemudian katakan, uzkur, sebutkan, uzkur, sebutkan, ma kharajta alaihi minad dunya, ma apa, kharajta yang kamu keluarkan, alaihi untuknya, minad dunya dari dunia, untuknya dari dunia. Syahadatu, syahadat atau kesaksian, an la ilaha, bahwasanya tidak ada ilahun, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kalau bahasa Indonesianya, illallahu, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, hambanya, abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Wa annaka, dan bahwasanya kamu radita, kamu rela atau kamu ridho, billahi, kepada Allah, Rabban, sebagai Rabb, Tuhan, wabil islami, dan dengan Islam, agama Islam, dinan, sebagai agama, wabi Muhammadin, dan dengan Nabi Muhammad, nabiyan, sebagai nabi, wabil Qur'ani, dan dengan Quran, imaman, sebagai imam. Fa inna munkaron wa nakiran, karena sesungguhnya munkar dan nakir ya'khudhu, akan mengambil, kullu wahidin minhuma, setiap salah satu dari keduanya, setiap salah satu dari keduanya, kullu wahidin minhuma, biyadi sahibihi, dengan tangan pemiliknya, wa yaqulu, dan berucap, malaikat berucap, intolik, keluarlah, bina, bersama kami, keluarlah bersama kamu, mayuk iduna, kami tidak menduduki, faqala, maka berkata, rojulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa'ilam na'rif ummahu, meskipun kami tidak mengetahui ibunya, meskipun kami tidak mengetahui ibunya,
Qala, Nabi bersabda, tansibuhu ila Hawa, nisbatkan kepada Siti Hawa. Jadi kalau ada orang mati tapi orang tuanya nggak ketahuan, maka nisbatkan kepada Siti Hawa. Tapi biasanya ke laki-laki ya, maka nisbatkan kepada Nabi Adam. Misalkan namanya Udin bin Adam alaihissalam gitu ya. Ada Udin? Nggak ada ya? Oh ada. Contoh doang Udin ya, contoh. Ya Fulan bin Hawa, wahai Fulan bin Hawa, begitu contohnya. Yaqulu Syaukani, berkata Imam Syaukani, qala al-Hafiz, berkata Imam al-Hafiz, fi kitabihi, dalam kitabnya At-Talkhis, ya, dalam kitab Talkhis. Ya. Boleh. Hazal hadis, hadis ini isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Ya, jadi sanad talqin ba'da dafni ini sanadnya bagus. Ya, tidak diragukan bahwasanya boleh melakukan talqin ba'da dafni, setelah dikubur, after burn ya. After apa dikubur bahasa Inggrisnya? Atau dia mati ya. Ya begitulah ya. Kemudian wa ayyadahu ad-Diya, dan dikuatkan oleh Imam ad-Diya. Wa ayyadahu, dan dikuatkan pendapat ini ad-Diya oleh Imam Diya fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Mukhtarah wal Ahkam. Banyak sekali di sini disebutkan ya nama-nama kitab. Jadi bisa juga nih referensi buat kalian. Kalau bingung pengen beli kitab, nah ini kitab-kitab yang di sini sering disebutin ya. Ini kitab bagus semua nih. Ya, kalau punya duit beli, kalau enggak nggak usah. Download aja di Google banyak. Ya. Aqulu, saya berkata, almarhum Kiai Haji Ali Masum berkata ya, Kiai Ali, fa fi talqin, maka pada hukum talqin khilafun fiqhiyun, perbedaan masalah fikih. Perbedaan masalah fikih atau furu'iyah, cabang-cabang fikih. Jadi bukan akidah ya, tidak ada masalah dengan akidah. Jadi ini masalah fikih, bukan kita minta doa sama kuburan, bukan, sebagaimana yang dituduhkan oleh Salafi Wahabi bahwa para peziarah itu datang ke makam-makam para wali minta doa sama orang kuburan. Itu tuduhan mereka. Padahal sesungguhnya tidak, kami datang itu berziarah justru mendoakan orang kubur. Ulama wali yang kita datangi, kita doain mereka, dan kita doa meminta kepada Allah gitu ya. Bukannya minta doa sama kubur, baru itu musyrik namanya. Karena yang bisa kabulin doa cuma Allah. Kita doa, baca Yasin, baca tahlil, kirimin buat almarhum ya Habib siapa misalkan yang kalian ziarahi, Pak Kiai siapa ya, Ustadz siapa misalkan, doain. Kemudian setelah baca Yasin tahlil, doanya memohon kepada Allah gitu ya. Karena orang yang mati ketika kita doain, kalau hadirin seperti orang yang hadir, dia bakal mendoakan amin. Nah biasanya syekh wali yang kita ziarahi ngikutin amin begitu. Makanya lebih cepat kabulnya. Kenapa? Karena yang aminin orang soleh yang kalian ziarahi. Ya gitu. Itu jadi kita tidak ada masalah dengan akidah. Ya, kalau akidah kita insya Allah benar. Kalian
mengikuti akidah Asy'ariyah atau Imam Al-Maturidi ya. Jadi pondasi agama itu 3 yang harus kalian kuatkan. Pondasi agama Islam ada di 3. Kayak bangunan kalau nggak ada pondasi hancur apa berantakan? Iya, nggak ada pasang tiang di kanan, kiri, depan, nggak ada, hancur semuanya. Ya, begitu juga agama. Kalau nggak ada pondasi 3 ini berantakan agamanya. Apa aja dia? Yang pertama iman. Yang pertama iman, keimanan. Ya, atau nama ilmunya akidah atau ilmu tauhid, atau kalau kamu masuk ke kampus namanya usuluddin. Ya, jurusan fakultas usuluddin itu tauhid fikih, tauhid akidah. Ya, jadi bicara tentang kekuasaan Allah, kehendak Allah dan lain-lainnya. Ya, yang goib-goib itu akidah. Kemudian pondasi yang kedua yang harus kalian kuatkan adalah Islam. Iman, Islam. Islam, nama ilmunya yang harus kalian pelajari adalah ilmu fikih atau ilmu syariat. Itu kuasai dari bab bersuci sampai hukum ya muamalat lainnya banyak ya. Urutannya itu bab toharoh, bab ibadah, bab jual beli, bab bisnis, bab kisos, bab puasa, zakat, nikah, kisos. Nah, biasanya urutan babnya nih. Ya, jadi itu kalian harus menguasai ilmu fikih itu ya. Kemudian yang ketiga pondasinya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu akhlak. Ihsan itu akhlak. Maka perhatikan yang ketiga ini. Orang gagal pada yang ketiganya ini kebanyakan. Buat apa banyak ilmu tapi nggak ihsan? Cakep gak dilihat? Kayak saya nih, misalkan guru saya di sini, betul gak? Guru. Tapi kaki saya angkat begini di atas meja. Enak gak dilihatnya? Enggak enak. Artinya ihsan akhlak itu di atas ilmu. Perhatiin, ihsan akhlak itu di atas ilmu. Lebih penting akhlak daripada ilmu. Paham? Kalau kamu ditanya ilmu apa amal yang lebih diutamakan, maka lebih utamakan akhlak. Kalau kamu ditanya ilmu atau amal dulu, maka utamakan ilmu dulu. Utamakan ilmu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, marjudatun la tuqbalu, tertolak, nggak diterima oleh Allah ibadahnya. Jadi orang kalau sholat, puasa, kalau nggak ada ilmunya, ibadahnya ditolak, nggak diterima. Nggak tahu hukum fikihnya. Emang yang puasa perutnya doang? Aus lapar aja enggak, saudara. Banyak ya, banyak yang harus kita puasai. Kemarin udah ditegesin apa aja yang harus dipuasai. Akal kita, mata, hidung, lisan, mulut, telinga, perut, kemaluan, hati, ya, kaki, tangan harus puasa. Bukan cuma perut doang yang puasa. Paham? Akhlak, ihsan itu penting di atas segalanya. Ihsan itu penting. Apa itu ihsan? Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi ihsan itu pengertiannya gini, dengerin. Engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Sanggup gak? Kamu ibadah tapi melihat Allah, sanggup gak? Belum sanggup? Oke, sekarang solusi yang kedua. Kalau kamu nggak sanggup melihat Allah ketika ibadah, ketahui fa innallaha yarah, bahwasanya Allah itu melihat kamu. Nah, ini makom kita berarti sudah yang kedua. Allah tuh lihat kita. Makanya ketika ibadah merasa diawasi. Jadi nggak ada tuh yang namanya bercanda, nginjek kaki teman, ditempelin kepala teman. Ada nggak yang begitu? Kalau lagi sholat, berarti dia belum merasa musyahadah, belum merasa diawasi oleh Tuhan, oleh Allah. Ya, masih main-main ya.
masih bocil. Jadi ihsan utamakan. Ada lagi orang sholat ibadah, fikihnya bagus, sholatnya bagus, bacaannya ya Allah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Cakep ya, luar biasa. Pakai kori-kori lagi. Tapi dia pakai kaos tulisannya apa? Black and Die misalnya, coba dari kematir tulisannya Avenged Sevenfold ya kan, atau Slipknot, luar biasa. Ada lagi Britney Spears ya kan, Avenged ya, ada gambar tengkoraknya. Sholatnya diterima nggak? Akhlaknya kurang. Secara fikih sah sholatnya, secara fikih sah sholatnya, tetapi secara ihsan tidak diterima. Jadi ibadah kamu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama tauhid, akidah harus ada di dalam ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya memenuhi akidah kalian harus kuat. Kemudian yang kedua, Islamnya, fikihnya harus pas. Kalau kamu mengikut mazhab Syafi'i maka harus Syafi'i semua, jangan dicampur-campur, nggak boleh, haram. Misalkan menurut Imam Hanafi syarat nikah itu yang pertama ada 2 mempelai, yang kedua wali, yang ketiga saksi, yang keempat akad. Dasar Imam Imam Syafi'i ditambahin pakai mahar, gitu ya. Jadi jangan ngambil yang mudah-mudah aja dari di antara 4 mazhab. Kalau Imam Syafi'i bertemu dengan perempuan kulit dengan kulit, pakai nafsu atau tidak itu batal. Tapi kalau Imam Maliki bersentuhan tidak pakai nafsu maka nggak batal. Ya. Kalau bersentuhan nggak sengaja nih, ya berdasarkan mazhab Syafi'i nggak batal kalau tidak sengaja. Karena kalian mayoritas mazhab Syafi'i, maka semuanya ikutin Imam Syafi'i. Nggak boleh dicampur-campur. Hukumnya haram. Kecuali dalam keadaan terdesak. Kecuali dalam keadaan kayak ente tawaf, kan itu campur tuh, cowok cewek nggak bisa dielakkan apa, nggak bisa dihindari, betul? Mau nggak mau pada saat itu boleh kita berpindah untuk sementara mengambil kaul atau pendapat mazhab yang lain, yaitu ikut Imam Malik. Pada saat itu dalam keadaan terdesak boleh. Paham? Woi, paham nggak? Alhamdulillah. Kan jadi bahas fikih kita ya. Ya itulah 3 fondasi agama ihsan, yaitu nama ilmunya apa ihsan? Akhlak atau ilmu tasawuf. Jadi utamakan akhlak, sama guru, adabnya bagaimana, sama orang tua. Guru di atas orang tua ya. Guru di atas orang tua. Kenapa guru lebih mulia daripada orang tua kalian? Orang tua kalian itu cuma membesarkan jasad kalian dari kecil sampai besar, tapi guru itu mengenalkan kalian kepada Allah, mengenalkan kalian kepada Allah. Oleh karenanya guru lebih mulia dari orang tua. Camkan tuh. Pentingnya berbakti kepada pada guru dan juga orang tua. Dua-duanya sama orang tua. Orang tua kalian ada 2, yaitu guru dan orang tua yang biru. Kemudian bagaimana tadi? Iya, wamimah baris keberapa? Kedua dari bawah. Oh ini ya. Fahuwa mimma, maka itu dari sesuatu. Fahuwa mimma, maka itu dari sesuatu yang bagi yang seharusnya
Adamu tabadul ingkar, adamu tidak adanya tidak terjadinya, adamu tabaduli tidak terjadinya al ingkar, pengingkaran. Jadi nggak usah diingkari lagi ya, bahwasanya talqin itu boleh, jaiz, la ba'sa bihi, bisanihi dengan bentuknya, balha tinggalkan, tabadul ingkar ya, tinggalkan, balha itu tinggalkan. Atasyadud, tasyadud itu keras apa berarti? Pukul, tonjokan, tasyadud. Bulat, tasyadud itu bulat, berantem ya. Tasyadud itu bertengkar, ya bertengkar, berantem ya. Tinggalin pertengkaran maksudnya. Wa ta'adi dan permusuhan, adu otot ya. Ta'adi permusuhan atau adu otot. Min jarra'ihi dari pertikaian. Terakhir dikit lagi, udah ngantuk. Ziyadatun minal fakir, tambahan dari al fakir. Wa an Domroh bin Hubeb, dari Domroh bin Hubeb radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ahadit tabi'in, salah satu tabi'in. Apa itu tabi'in? Jadi hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi ya. Jadi prosesnya begini, ini Nabi, kemudian sahabat, yang empat itu khalifah ya. Setelah khalifah kan Nabi udah nggak ada tuh, udah nggak ada, udah wafat. Khalifah baru tabi'in. Nah bawahnya tabi'in ya. Betul lah? Iya. Jadi khalifah, tabi', ini yang di bawahnya khalifah disebut tabi', ya. Kemudian yang di bawahnya tabi'in, ya. Gitu. Ya, dan seterusnya sampai kita ya, umat akhir zaman. Kalau kita disebutnya umat akhir zaman. Jadi ini Domroh bin Hubeb adalah tabi'in. Qala, dia berkata, kanu yastahibuna, dulu para sahabat yastahibuna, kanu dulu para sahabat yastahibuna, sangat suka, ida suya alal mayit, apabila meratakan mayit, kubruhu kuburannya. Waksorofan nasu anhu, waksorofa dan bubar, an-nasu manusia, anhu darinya. Anyukola, kemudian diucapkan atau didoakan, indah kubri, di samping kuburannya. Ya fulan, wahai fulan, kul, katakan, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, salah samarot, tiga kali. Ya fulan, wahai fulan, kul, katakan, Rabbi Allahu, Tuhanku Allah, Rabbi Allahu, Tuhanku Allah, wa dinil Islam, dan agamaku Islam, wa Nabi Muhammad, dan nabiku Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur, diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur, mauqufan, secara mauquf. Hadis mauquf, tahu hadis mauquf? Belajar ya mustalahul hadis, siap? Biar ente paham apa itu
macam-macam bentuk hadis. Hadis itu ada, umumnya hadis itu ada 3, ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Udah itu aja sebenarnya ya, cuma 3. Cuma bentuknya, bentuk jalannya hadis itu berbagai macam jalannya ya. Atau yang keempat ada lagi hadis palsu. Apa bahasa hadis palsu? Hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian ada hadis marfu kemarin tuh ya, hadis mauquf nih yang sekarang. Ada hadis mursal. Walid Tabarani, dan bagi Imam Tabarani atau untuk Imam Tabarani, nahwuhu contohnya, min hadis Abi Umamah, dari hadis Abu Umamah, marfu'an secara marfu, mutawalan yang berkepanjangan. Jadi hadisnya cukup langsung dilompat, marfu itu langsung dilompat. Misalkan seharusnya dari Nabi nih, Nabi nomor 1, nah disampaikan ke orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Nah 11 misalkan dari Imam Tabarani. Nah Imam Tabarani langsung nyebut nomor 2. Nah, itu namanya marfu. Diriwayatkan dari nomor 2, akhirnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak disebut. Nah, itu namanya marfu. Paham kan? Nah, gitu. Jadi cuma masalah periwayatannya siapa aja. Kenapa nggak disebutkan? Mungkin dia nggak mau nganggap itu sebagai gurunya, atau nggak mau nyebut karena gengsi. Biasanya begitu terjadi di antara para sahabat juga begitu ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kita tutup dengan doa. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fadub alaina tauban taghsil kulli hauban wastur lana awradi wa amin rohadi wa firli walidina rabbi wa mauludina wa ali wa ikhwani wa sairil kilani wa kulli din ahabba audiratil asurba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fajawatu damanna la ibtisabi minna bil mustafa rasuli nazam bi kulli suri salawat salam rabbi alaihi adahabi wa alihi wa sahbihi walhamdulillah
Iya, masuk YouTube. Kita mau masuk YouTube. Masuk YouTube dong. Bye, peace bye. Kalau udah dimatiin Ustaznya. Belum. Soalnya ini Ustaz, Andi gitu pernah lewat dari jalan Ya, sini aku. YouTube-nya dong. Pernah kita pernah Follow, oke? Kita follow back. Anak ece.